Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja edisi Senin 8 September 2025 dari Yeremia pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum itu, mari meminta tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bahwa kami terus diberikan waktu untuk belajar dan juga terus diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah hati kami terbuka bagi firman-Mu dan kami terus memberikan diri kami untuk dibentuk menjadi seperti yang Tuhan kenan. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua rindu mendengarkan firman-Mu. Amin. Yeremia pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 firman Tuhan. Buli-buli yang dihancurkan. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang terbuat dari tanah, lalu bersama beberapa tua-tua bangsa dan tua-tua para imam, berangkatlah ke lembah Ben Himon, ke pintu gerbang tembikar. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging, sebab mereka telah meninggalkan aku, mencemarkan tempat ini, dan membakar kurban di situ kepada ilah-ilah lain yang tidak dikenal, baik oleh mereka sendiri ataupun oleh nenek moyang mereka dan raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan tempat-tempat pemujaan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai kurban bakaran kepada Baal. Sesuatu yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Tempat ini tidak lagi disebut Tofet atau lembah Ben Himon, melainkan lembah pembantaian. Aku akan menggagalkan rencana Yehuda dan Yerusalem di tempat ini. Aku akan membuat mereka reba oleh pedang di hadapan musuh-musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang mengincar nyawa mereka. Aku akan memberikan mayat-mayat mereka sebagai makanan bagi burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi sunyi sepi dan menjadi sasaran ejekan. Setiap orang yang melewatinya akan terperanjat dan bersuit mengejek karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan terkepung dan terdesak yang ditimbulkan kepada mereka oleh musuh-musuhnya dan oleh orang-orang yang mengincar nyawa mereka. Kemudian, hancurkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang pergi bersamamu. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kuhancurkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang menghancurkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Di Tofet, orang akan menguburkan mayat, karena tidak ada tempat lagi untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet, rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi tempat najis seperti Tofet, yakni
semua rumah yang di atas sotonya orang membakar kurban untuk segala tentara langit dan mempersembahkan kurban curahan kepada ilah-ilah lain. Yeremia kembali dari Tofet, tempat Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat. Ia berdiri di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada seluruh rakyat, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan semua kota kecilnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka tegar tengkuk dan tidak mendengarkan perkataanku." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini, janganlah keraskan hatimu. Hati yang keras, hati yang tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, hati yang tidak mau lagi mendengarkan teguran Tuhan, dan tidak mau lagi diajar oleh firman Tuhan, itu digambarkan seperti buli-buli yang ada dalam bacaan kita pada saat ini. Buli-buli atau bejana yang sudah mengeras dan tidak bisa diperbaiki lagi. Maka ketika ia rusak, tidak ada pilihan lain selain ia dihancurkan atau dipecahkan. Orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan diibaratkan seperti ini, seperti bejana yang tidak dapat lagi diperbaiki, tidak bisa lagi menjadi baik. Maka yang mereka dapatkan ialah penghukuman dari Tuhan. Di ayat 15 bacaan kita, bahwa Tuhan akan mendatangkan malapetakanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari jangan keraskan hati kita, selalulah beri ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita, agar kita terus dibentuk menjadi bejana yang baik seperti yang Tuhan perkenan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk selalu menjadi orang-orang yang mau dibentuk oleh kehendak Tuhan. Jangan biarkan keinginan hati kami membuat kami berkeras hati dan tidak lagi mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menguasai hati kami semua. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami semua pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kami, biarlah kami boleh senantiasa mengerjakan setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami hari ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami boleh sehat, boleh kuat, karena Tuhan yang anugerahkan itu bagi kami semua. Berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang senantiasa tekun mencari ilmu pengetahuan di bangku sekolah dan kuliah. Tuhan kiranya yang akan terus memberkati, kiranya dengan penuh semangat mereka akan terus menjadi anak-anak yang tekun dalam pelajaran mereka. Orang tua kami yang dalam lanjut usia, Tuhan senantiasa peliharakan hidup mereka. Biarlah mereka selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga senantiasa kami berdoa bagi segenap pemerintah kami. Karuniakan hikmat-Mu. Biarlah mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terlebih dalam berbagai polemik yang terjadi di negara kami pada saat ini. Kiranya dengan arif dan bijaksana, mereka akan bersama-sama memikirkan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah kami ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita semua. Shalom dan selamat pagi.